Oke, sip. Masih semangat semua? Saya doakan bulan ini kita closing banyak, amin. Oke, apa namanya? Hari ini temanya Riding the Wave of Momentum. Kita harus membangun momentum-momentum yang bagus. By the way, ada ini nggak? Spidol nggak? Oh, iya. Oh, thank you. Yes, keren. Ya. Oke, wah ini rame. Oh, ada didikan yang baru juga ya? Didikan mana didikan yang baru? Oh, keren, keren, keren. Jangan pulang sebelum jadi orang sukses. Amin. Amin. Bener gak? Benar. Iya, saya dulu umur berapa ya? 20-an lah. Ya, saya pertama kali closing gede di properti. Alhamdulillah dapat sekitar 120 juta. 120 juta belum nikah, gede uangnya. Besar. 120 juta saya masih ingat banget. Ini setelah dipotong pajak ya. Kalau pajak ini kurang asam ya. 120 juta. Ibu saya udah meninggal, almarhumah. Tinggal bapak saya telepon bank, saya bilang besok saya mau ambil 120 juta karena biasanya di atas 100 juta harus telepon banknya, terutama KCP, kantor cabang pembantu, bisa jadi cashnya nggak ada sebanyak itu. Saya mau ambil cash 120 juta, saya ambil 120 jutanya cash besoknya, saya taruh di kaki bapak saya. Pak, ini alhamdulillah saya dapat segini. Bapak mau ambil berapa terserah Bapak. Bapak mau ngasih saya berapa terserah, saya ridho. Wah, nangis gak bapak saya digituin? Nangis, saya juga nangis. Tapi setelah hari itu sampai hari ini, alhamdulillah saya nggak pernah kekurangan. Itu. Jadi saya pulang pergi pontang paling bapak saya nggak tahu saya ini ngapain. Gitu. Dulu kan belum ada Gojek ya. Ini orang ngapain sih kerjanya? Sampai sempat bapak saya tanya, kamu apa kurir narkoba kamu atau apa kamu kerja apa kamu? Gak tahu bapak saya. Tapi saya lakuin itu, gitu. Jadi jangan pulang sebelum sukses. Bilang kanan kiri, jangan pulang sebelum sukses. Sip, lanjut, next. Nah, nih, ini prinsip jualan. Sebenarnya kita ngegulung bola salju. Bola salju dari tinggi lama-lama tambah besar, betul nggak? Ya nggak? Nah, sebenarnya semakin lama kita di properti, semakin lama kita di satu project, maka kesempatan kita jualan akan jauh lebih mudah, betul nggak? Pertama-tama siapa? Mungkin misalnya kayak didikan baru. Mungkin nggak banyak orang, apalagi dari luar kota. Pasti nggak banyak temen di Bandung, bener nggak? Ya, networknya kurang, modalnya cuma satu, semangat, bener gak? Ya udah. Nah, tapi semakin lama, semakin banyak kenalan, diberi kesempatan untuk apa namanya, bisa kanvas, bisa apa, dapat banyak network, bisa akhirnya ada yang visit. Nanti lebih banyak lagi orang yang lebih kenal, akhirnya bisa visit banyak dan booking. Dan itu berlanjut terus-menerus. Nah, makanya momentumnya harus digulung. Permasalahannya seberapa cepat menggulung momentumnya. Itu yang penting. Betul nggak? Ya. Nah, yang pertama, yang luar biasa, kalau di Unproland, itu adalah kita harus tahu bahwa Fayana itu orang yang sangat jago sekali membangun momentum. Betul nggak? Nggak semua owner properti seperti itu. Sejujurnya, betul nggak? Kalau Bapak Ibu lagi, tapi mungkin masih muda ya. Kalau ini yang tua siapa? Kang Dika doang yang tua ya? Kang Dika ini itu lahirnya tahun berapa? Pas Soekarno deklarasi kemerdekaan langsung lahir dia. Fatimah. Nah, kalau Bapak Ibu, aduh ulang lagi. Kalau teman-teman tanya sama senior-senior, sama atasan-atasannya teman-teman, ya mereka sudah berpengalaman di properti luar biasa puluhan tahun di perusahaan-perusahaan besar. Tidak semua owner bisa membangun momentum. Bahkan kadang-kadang kita yang disuruh mikir bagaimana membangun momentum, benar nggak? Gitu. Saya pernah ketemu owner, Pak gimana ya supaya bangun momentum? Dia balik lagi, ya lu pikir. Nah, tapi kelebihannya di Pak Yana, di yang Prolen adalah Anda nggak perlu mikir pun ide-idenya banyak dan luar biasa untuk bangun momentum.
Saja contoh kemarin senam kita senam Dahlan Iskan, betul kan ya? Ya. Siapa yang menyangka yang datang 1.000 orang? Menyangka Bang. Bener nggak? Ya kan? Tapi kan itu idenya Pak Yana yang iya apa iya apa bener apa, tapi nyampe kan? Nah, itulah luar biasanya. Jadi, dan tidak semua owner seperti itu. Nah, tugas kita apa? Menurut Anda tujuan untuk misalnya kayak melakukan event seperti ini, tujuannya untuk apa? Branding, betul. Nah, goal dari branding apa? Goal dari branding apa? Kan ada branding, marketing, taruh lah ya. Ini secara umum aja ya. Marketing, selling. Branding tujuannya apa? Marketing tujuannya apa? Selling tujuannya apa? Branding itu untuk awareness atau meningkatkan persepsi orang terhadap kita. Bayangin Dahlan Iskan datang ke proyek kita. Berarti kalau kita sebarkan ke banyak orang, orang akan mempersepsikan proyek kita bagus dan luar biasa. Betul nggak? Dahlan Iskan aja datang, benar nggak? Nah, persepsi. Tujuannya supaya orang lebih trust lagi sama kita. Marketing, ya bagaimana supaya mendapatkan leads yang tertarget. Makanya advertising dan lain sebagainya. Tapi dapat leads yang tertarget pun butuh orang sales yang jago, betul nggak? Ya, untuk mengeksekusinya bisa atau enggak. Ada orang punya 10 miliar, ya mau beli properti, salesnya nggak jago, dia bisa jadi nggak beli, betul nggak? Nah, tapi kalau salesnya jago, ada orang yang punya duit cuma udah mentok 1 miliar, bisa jadi beli 2 miliar karena jago approachingnya, betul kan? Nah, Pak Yana, ininya sangat-sangat luar biasa, terutama ide-idenya di brandingnya sangat luar biasa. Nah, tugas kita adalah pertanyaannya gini, apakah misalnya kehebohan aktivitas kita hari ini, kemarin ini, sudah diinformasikan ke semua prospek kita supaya lebih yakin untuk beli proyek kita? Kalau perlu japri semuanya, Bu, alhamdulillah acaranya ramai banget, waduh luar biasa banget Bu, makasih Bu doa-doanya, padahal dia nggak pernah doain, anggap nggak? Ya, Bu, waduh ini banget. Next ada misalnya hari Minggu kan kita ada event apa nih? Barongsai. Pak, Bu, siapa tahu anaknya mau lihat barongsai. Wah, ini barongsainya gini-gini, kasih videonya dar. Jadi kita tinggal menggulung momentum-momentum yang dibuat oleh owner dan manajemen. Enak kan? Bener gak? Dibanding jualan sendiri ya tanpa ada event-event tersebut pasti akan jauh lebih sulit. Betul gak? Ya. Jadi hal-hal seperti ini sering-seringin dipostingin, di-sharingin ke konsumen. Ya, sehingga konsumen juga dapat dapat impresi bahwa proyek kita itu ramai. Ya, kesalahan banyak sales adalah begini, salesnya kerjanya single, single home alone kalau kata saya single single fighter, sales dia nyari prospek sendiri, dia survei lokasi sendiri, dia berharap closing sendiri. Jujur aja, ini pasti susah. Betul nggak? Ya, survei lokasi, Anda coba aja perhatikan. Kalau survei lokasi, konsumennya satu, ya, sales kita lebih banyak dari jumlah konsumen yang ada di situ, pasti konsumennya ngerasa dia raja. Betul nggak? Pasti konsumennya belagu. Tapi kalau di survei lokasi di waktu yang sama tiba-tiba ada 3 aja, ada 2 aja orang yang survei lokasi yang orang lain yang dihandle oleh sales lain, pasti konsumennya auranya turun dikit. Betul nggak? Nah, itulah yang harus kita lakukan. Itulah kenapa event-event seperti ini dilakukan. Supaya apa? Supaya konsumen kita agak mati aura dikit. Jadi nggak belagu-belagu banget. Bener nggak? Nggak ada lo nih, ada 1.000 kok. Gitu. Nangkep sampai di sini? Nah, tugas kita apa sebagai tim marketing sales? Bagaimana event ini benar-benar terinformasikan seluas-luasnya ke banyak orang supaya persepsi orang, trust orang meningkat terhadap proyek kita. Ini udah bagus, tambah lebih bagus lagi. Apakah semua konsumen kita udah tahu terkait dengan keberhasilan proyek kita ini? Belum. Kapan mau di WA?
Hah? Wah. Masa lebih semangat aing ya kan? Ya kan? Saya saya baru flight dari Bali ke Jakarta, baru nyampe landing jam 1 malam. Flight terakhir AirAsia. Tidur ke rumah 2 jam, jam 4 pagi udah gas lagi ke sini. Hidup harus kerja keras terus. Benar nggak? Ya. Nah, start hari ini adalah hari paling maksimal. Kalau Anda baru follow up ini minggu depan, udah basi. Benar nggak? Ya. Sekarang aja sebenarnya udah agak basi, tapi udah gas aja. Nangkap ya? Next time, semua event-event seperti ini, besok nih minggu barongsai, minggunya langsung follow up. Benar nggak? Kalau perlu Sabtu dari hari-hari ini tanya, invite orang untuk datang. Dia nggak bisa datang, minggunya reporting. Waduh Bu, bagus banget Bu, rame Bu, alhamdulillah. Mantap kan? Nangkep sampai di sini. Jadi jangan pernah terlewat momentum-momentum yang dibikin oleh owner dan manajemen. Karena seperti yang tadi saya bilang, tidak semua developer properti memikirkan hal tersebut. Betul nggak? Ya, sekarang gampang aja. Anda di Bandung. Kapan terakhir Sumarekon bikin event besar? Sering kan? Jarang. Podomoro Kota Baru jarang. Ya kan? Coba lihat, penjualannya pasti kurang. Tapi kalau yang bikin event sering bagus. Tapi ada nggak bikin event sering bagus, tapi penjualannya nggak? Ada. Itu kenapa? Pasti salesnya nggak menginformasikan ke konsumen terkait keberhasilan event kita. Makanya maksimal hari ini semua eventnya, semua keberhasilan event kita harus kita sharingkan ke konsumen. Bisa? Bisa. Coba tos sama 5 orang, tanyain, bisa nggak lo? Sambil tos. Woi, bisa nggak lo? Lengkap ya? Wah, saya happy mendengar itu. Nah, sekarang sebagai sales, apa yang harus kita lakukan dengan info tadi? Follow up konsumen. Pak, Bu, alhamdulillah. Ada investor. Alhamdulillah kebetulan saya kenal juga investornya. Dia memang lagi dari Amerika. Lagi di Boston, mau ke Indo. Saya tahu Pak Yana udah meeting sama dia dan alhamdulillah dia oke. Nah, yang kita harus lakuin apa? Makanya cepet-cepetan booking. Kenapa? Udah ada investor mau 100. Mantap. Makanya bilang kanan kiri, follow up hari ini habis-habisan, woi. Gitu. Kenapa? Bisa jadi unit yang konsumen inginkan udah diambil duluan, benar nggak? Nah, sekarang ada investor mau beli 100 unit. Dia bisa tentuin nggak unit mana yang dia mau beli? Bisa. Di atas langit juga kalau dia mau beli 100 unit, kasih aja kan gitu, bener nggak? Namanya 100 unit, bener nggak? Kan gitu. Sama, Anda juga, itulah yang kita pakai untuk follow up si konsumen. Pak Bu, alhamdulillah, tadi Pak Yana selaku owner baru saja menginformasikan akan mengambil ada investor mengambil 100 unit. Itu, nangkep ya? Nah, yang kayak gitu yang dihantam-hantam. Oke, lanjut yang kedua. Gunakan momentum Anda untuk membangun personal branding Anda. Ini penting. Ini skema yang harus terjadi di Yan Pro Land Club. Yan Pro Land Club. Maaf ya kalau agak-agak salah-salah dikit ya. Lagi agak keleyang. Tadi saya di kereta cepat tidur. Saya kira udah nyampe Tegaluar saya. Untung belum ya kan. Oke, sip. Yang kedua. Nih, di Yan Pro Land konsep brandingnya harus gini. Semua Dian Pro. Semua orang pasti tahu Emerald Resort itu punyanya Pak Yana, benar nggak? Ya. Karena ini brand yang sudah sangat kuat, benar nggak? Ya. Ciputra Group punya siapa? Ciputra. Tapi kita ada kesempatan untuk bangun personal brand kita. Oke, Ciputra Group punya Pak Ciputra. Yan Pro punya Pak Yana. Tapi kalau mau beli proyeknya Yan Pro harusnya sama saya. Anggap. Sekarang pertanyaannya begini, di sekitaran Bandung ini
Orang kalau mau beli Yan Prolen, proyek-proyek Yan Prolen, belinya sama Anda atau sama orang lain. Ya kan? Harus sampai di titik orang gini, kalau mau beli proyeknya Yan Pro, yang bagus nih sama si ini. Kenapa? Dia ngejelasinnya bagus, dia detail, dia ngomongnya enak dan lain sebagainya. Mantap? Caranya gimana supaya orang sampai di titik itu? Mau nggak mau personal brandnya dibangun. Saya lihat ada beberapa yang sudah membangun personal brand, ada yang belum. Ingat, di sini kita kerja nggak boleh setengah mati. Harus apa? Mati-matian. Nangkep ya? Harus mati-matian. Gimana caranya? Salah satunya supaya mempercepat. Kenapa? Karena foundation of selling is trust. Artinya apa tuh? Dilarang merokok. Ya kan? Foundation of selling is trust. Artinya fondasi dari penjualan itu adalah orang percaya dulu. Kalau orang nggak percaya sama kita jualan apapun nggak ada yang beli, benar nggak? Nah, itu sebabnya. Caranya adalah kita harus bangun personal brand kita. Contoh Selos, Anda tahu Selos? Yang botak, botak terkuat di dunia, benar kan? Di bumi. Ya. Siapa yang tahu Selos? Berarti masih muda. Yang tua-tua pasti nggak tahu Selos siapa kan gitu. Ya. Selos ini hari ini dia punya satu brand yang kuat, yaitu dia punya event tinju, benar kan? Ya. Yang dimana berbayar. Lawannya siapa? Lawannya VW Group, benar gak? Oh ya, Holy Wings Group. Anda bayangin, bocah ini bisa mengalahkan naga-naga. Nangkep gak? Ya. Dia sendiri bisa mengalahkan naga-naga itu. Kadang-kadang event dia tiba-tiba internet jelek lah, disabotase lah. Kok bisa sih bocah ini mengalahkan naga-naga? Karena kerja kerasnya luar biasa. Bagaimana akhirnya dia dikenal? Pertama kali, setiap hari dia bikin 50 konten. Satu hari. Nah, nih. Siapa yang di sini didikan baru? Saya mau tanya, Anda datang ke sini, kan pasti baru udah tahu banyak tentang Payana, tentang Yan Prolen gitu kan ya. Tapi lebih detailnya dan lebih lihat jelas kan di sini, benar kan? Tapi modal utama kita adalah semangat, ya kan? Ya kan? Modal utamanya semangat. Ini kan didikan baru, umurnya masih muda-muda kan? Ada yang 45? Kayak ini ya, nggak ada. Karena modalnya semangat, makanya gas aja bikin konten sebanyak-banyaknya tiap hari ketika ada waktu kosong. Anggap nggak? Ya, hajar aja, bantai habis-habisan. Ya, karena kenapa? Kalau saya nih harus ditukar nih semua apa yang udah saya punya hari ini sama usia Anda, saya mau. Umur Anda, umur teman-teman berapa? 19, astaga. Ya, kalau saya kan bermuka tua. 19 pasti nggak ada yang percaya. Kalau saya mau ditukar semua yang saya punya ini kembali jadi 0, minus juga nggak apa-apa, asal ke 19 tahun mau. Ya kan? Kenapa? Karena yang mahal itu adalah usia muda. Ya, Anda sekarang jalan kaki dari Jakarta ke Bandung kayak masih kuat. Kalau saya, ya, baru depan sini juga udah ngos-ngosan saya. Ya kan? Paru-paru udah nggak kuat saya. Nah, makanya pastiin Anda kerja keras bikin bikin konten sebanyak-banyaknya. Bisa? Nah, sekarang yang tua-tua bisa? Bisa nggak nih? Bisa. Ini apalagi yang udah manula, ini udah umur berapa? 20. Buset. Ya. Ini bukan baby face nih. Ya. Ini baby facial kayak. Ya. Jadi bikin konten sebanyak-banyaknya. Nih, saya tanya lagi di training sebelumnya. Konten yang dikasih di grup tiap hari, diposting nggak? Siapa yang udah posting hari ini? Siapa yang belum? Lama-lama ada iung baru, lu wajib posting. Gimana? Ya kan nggak posting denda 50.000. Ya, wajib. Ini baterainya, oke. Ini kayaknya Pak, dekat mic ini. Oh, karena dekat ini ya.
sama aja sih. Oh, tapi by the way, kedengeran nggak? Udahlah, gas aja, bener nggak? Ya, 50. Jadi, saya nggak minta Anda 50. Minimal 5 konten sehari aja. Bener nggak? Bisa nggak 5 konten? Karena gini, jujur aja, gara-gara TikTok semuanya berubah. Lebih baik kuantitas daripada kualitas. So, coba saya tanya, semua yang viral pasti kontennya kualitasnya jelek. Bener nggak? Bener nggak? Ya kan, semua yang viral nih kualitasnya jelek, tapi kuantitasnya banyak. Betul nggak? Yang dulu yang mirip siapa? ini tadi sering. Hah? Online. Yang mirip Iqbal. Cemek. Apaan tuh? Apaan? Coba lihat kualitas videonya. Dia bagus gak? Tapi sering. Bener gak? Di zaman sekarang kuantitas mengalahkan kualitas. Nanti Anda bikin-bikin terus tiba-tiba ada satu aja yang viral. Anggap? Jadi lebih baik banyakin kuantitas. Lengkap sampai di sini? Ini bisa atau enggak? Nah, karena ini juga bola salju. Kenapa? Anda mungkin TikToknya sekarang followers berapa? 3 followers. Kasihan dong, di follow lah. Maksudnya orang kasihan bener. Gitu kan? Masa follow 3 ntar ya. PR ya hari ini ya 3. Masa 3. Ntar saya follow dah. Kasihan juga ya kan. Hah? Iya, mending saran saya deaktif aja kalau memang saya udah. Ini kan 3 nih followers ya? Ya, 3. Coba Anda bikin konten 20 aja, tiba-tiba naik gak? Naik, jadi 10. TikTok itu ya atau semua Instagram dan lain sebagainya, rata-rata titik naiknya itu di 1000 minimal followers. Dari 0 ke 1000 itu susah, dari 1000 ke 2000 jauh lebih gampang. Jadi ini gulungan salju. Anda nembus, wah kalau Pak Yana kan udah banyak banget ya. Anda nembus 10.000 aja. 0,1% aja yang beli dari 10.000. Nggak usah bilang 1%. 0,1% aja. 10 aja yang beli dari 10.000 itu. 9.990 menolak. Alasan nggak punya duit, jauh, apa segala. 10 beli, lumayan apa lumanyun? Lumayan, bener nggak? Makanya bagaimana caranya kita bikin gulungan itu? Nggak ada cara lain selain bikin konten tiap hari. Lengkap? Bisa, Pak, saya jelek. Sama, saya lebih jelek. Bener nggak? Semua adu jelek-jelek kan nih, kan gitu, bener nggak? Lebih jelek gua, itu ya, gitu. Nggak usah. Jadi yang penting bikin aja dulu. Lengkap sampai di sini? Ya kan? Itu saya yakin bisa dan sangat bisa. Kenapa? Kalau personal brand Anda naik, personal brand Pak Yana sebagai owner kan udah tinggi. Personal brand Anda juga naik sebagai sales, maka orang akan beli properti Pak Yana melalui Anda. Anggap ya. Nah, jadinya jauh lebih mudah untuk jualan. Gitu. Kenapa? Karena orang sekarang juga gitu. Jualan, dia mau beli sesuatu, pasti nyari tahu dulu orangnya kayak gimana. Bener nggak? Ya, saya selalu bilang dari dulu, ya, sales. Ya. Teruslah jualan dan bangun personal branding. Sampai apa? Sampai ketika nama Anda di search di Google, ada hasilnya. Bener nggak? Ya, jangan sampai keluar hasilnya nggak ada. Oke? Nangkep ya? Kemarin ada satu sales saya ketemu di Bali. Saya ke kantor nih kayak gini. Ini orang saya tahu. Habis saya tahu ini orang, jam pagi saya datang jam 8, dia duduk nih kayak di lobi gini, duduk. Jam 12 duduk lagi, masih duduk di lobi. Oh, habis makan siang kali dia ada survei, kali ada apa. Jam 3 saya lihat duduk lagi. Saya panggil dong teman. Lu ngapain? Bener gak? Lau kenapa kan gitu. Bener gak? Ya lo ngapain? Iya Pak, saya lagi nunggu. Nunggu apa? Nunggu WA. WA dari siapa? WA dari tim Markom ngasih leads ke saya. Saya bilang, kalau ngebales kayak gitu, besok lu lamar di Alfamart. Ya kan saya sering bilang gitu kan di sini, Pak. Kenapa? Besok-besok yang bales AI aja, nggak usah elu.
Kalau lu malesnya seperti ini, bergerak. Iya Pak, tapi kondisinya di Bali waktu kemarin tuh nggak ada pameran. Ya terus saya mau ngapain Pak? Ya canvassing. Ya terus saya mau gimana? Canvassing saya bingung Pak, saya masih nol di sini. Ya karena nol canvassing. Oke, tapi canvassing kayaknya nggak efektif Pak. Oke, kalau lu maunya gitu, bikin konten. Coba bikin konten 5 konten tiap hari. Oke Pak, tapi kalau nggak efektif gimana? Ini orang ngedumel banget ya, bener nggak? Ini yel banget. Kalau 5 konten selama 1 minggu nggak efektif, naikin 10. Nggak efektif, naikin 15. Nggak efektif, naikin 20. Kenapa dinaikin? Supaya tambah lama tambah potensinya tambah tinggi. Iya Pak, jadi susah dong. Memang di properti itu nggak bisa kerja setengah mati, harus kerja mati-matian. Nangkap sampai di sini? Ya, jadi itu, jadi coba mulai sekarang bikin konten konsisten. Nah, saya yakin Anda juga udah tahu, bener nggak? Tapi masalahnya nggak semua orang melakukan, bener nggak? Betul kan? By the way, on the way Baswe, di Bandung ini banyak profesor, udah tua, tapi mohon maaf dengan segala hormat, tapi tinggalnya masih kontrak. Banyak nggak? Banyak. Dosen, jago ngomongnya gini-gini. Semua kita presentasi disalah-salahin. Tapi secara income jauh. Kenapa? Padahal mereka lebih pintar. Karena pinternya nggak cukup. Tahu aja nggak cukup. Action yang membedakan orang yang berhasil sama yang enggak. Betul nggak? Kalau Anda cuma tahu tapi nggak action, sama aja bohong. Pak, saya udah tahu. Iya, tapi kalau nggak action buat apa? Harus action. Bilang kanan kiri, action, hoi. Next, lanjut. 3. Ide konten, personal branding. Contoh, dokumen aktivitas lagi pameran atau canvassing. Ini kan ada 5 foto, tinggal masukin CapCut, tambahin caption. Semoga lelah ini menjadi lillah. Selesai. Kan gitu, benar nggak? Ya kan? Dokumen visit konsumen. Nah ini juga, ini dulu saya sering lakukan waktu jadi sales. Visit konsumen, saya posting waktu itu masih zamannya BlackBerry ya. Visit konsumen, saya posting, ya kan? Supaya konsumennya merasa bangga gitu, ngerti nggak? Wah seneng banget saya ketemu ini, beliau seorang manajer di perusahaan ini, saya banyak belajar, sukses terus Bu ini, gitu. Visit konsumen, karena enak, story aja, terus tag IG-nya kan mantap, ya. Dokumentasi menemani konsumen survei, ini penting. Dokumentasi konsumen booking, konsumen PPJB, ini diupload, jadi banyak kan. Langsung sampai di sini. Pak, saya belum ada semua ini, saya masih baru. Ya udah, pameran canvassing kan tiap hari jalan, bener nggak? Visit konsumen, Pak, saya nggak ada visit konsumen, tapi saya lihat di grup ada. Ya kan gitu kan, di grup ada. Wah, misalnya, Kang Dika ada visit konsumen, misalnya. Wah, alhamdulillah, Kang Dika ada visit konsumen. Storyin aja. Bener nggak? Kan kita nggak bohong, emang bener Kang Dika, kita belum. Tapi dengan seperti ini kita dalam tanda kutip mencuci otak semua konsumen-konsumen kita bahwa aktivitas di Jan Prolen itu aktivitas penjualannya jalan terus dan banyak orang yang mau beli. Akhirnya dia merasa terburu-buru untuk beli. Case-nya tadi sama kayak Pak Gito. Dia lihat 1.000 orang. Akhirnya dia, wah udah deh 100 unit. Mantap. Kenapa? Karena dia udah lihat keramaian. Nah, itu kan bisa kita ciptakan di dunia digital cuma dengan story kita. Bisa? Coba tanya kanan kiri, bisa nggak, hoi? Bisa. Next, lanjut. 3. Ini bangun jaringan laba-laba Anda. Ini penting. Kayaknya saya pernah jelasin juga. Satu orang pasti ada orang di belakangnya, benar nggak? Ya. Ini yang sering saya bilang. Ya, setiap sales ketemu orang di jidatnya, setiap Anda ketemu sebuah makhluk yang punya jidat, satu, kalau nggak dia jadi pembeli, berarti dia bisa mereferensikan. Betul nggak? Contoh, dari satu orang, dia visit. Tapi kemungkinan nggak bisa kan profiling dia kan? Itu udah standar yang sepertinya semua teman-teman udah tahu. Oh, ternyata kerja di salah satu perusahaan yang oke, gitu kan ya? Oke. Pak, boleh nggak saya main ke kantor Bapak? Boleh. Sampai di kantornya, boleh nggak Pak? Sayanya bisa nih, dia punya decision maker, oke. Making oke. Pak, boleh nggak saya presentasi tentang proyek ini? Kalau closing dapat komisi. Tangkap? Ya, ini saya bilang di properti ya, selamanya yang jual satu-satu akan kalah yang jual sama
yang jual one on one akan kalah sama one to many. Selamanya yang jual one to many akan menang. Betul nggak? Makanya jangan cuma one on one. Di mana dari satu orang ini bisa menghasilkan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Bahkan dalam tanda kutip, satu ini nggak closing pun, tapi dia bisa mereferensikan banyak, itu udah jadi cuan buat kita. Anda nggak bisa presentasi. Ada banyak atasan-atasan Anda yang jago public speaking. Sekiranya dia nggak sibuk, saya yakin dia bantu Anda. Tugas Anda cuma bukain pintu aja. Betul nggak? Kalaupun saya pas lagi di sini dan bisa misalnya waktunya jam 11, jam 12, saya presentasi pun maaf. Ya. Saya pernah di Cirebon, ini proyeknya rumah subsidi, penjualannya susah. Saya minta salesnya begitu. Akhirnya dapat gimana? Presentasi di SMP negeri. Guru-gurunya sama orang tuanya. Saya presentasi nggak? Pas waktunya bisa, saya presentasi. Jualan saya. Yang beli hari ini gratis kompor listrik. Waktu itu kompor listrik. Nangkep ya? Jadi supaya apa? Dengan Anda melakukan ini, banyak yang presentasi dan sebagainya. Kemarin kayaknya Pak Anda juga presentasi kan ya? Nah, seperti itu. Kalau itu bisa ada 20 aja pola seperti itu terjadi dalam 1 bulan, itu pasti udah mantep banget. Kira-kira menurut teman-teman, orang yang visit ke proyek kita, bunyi lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Oh, bro, kira-kira menurut teman-teman, orang yang visit ke proyek kita, pasti dia punya jabatan tertentu nggak? Iya kan? Minimal kalau dia nggak beli, kita bisa masuk ke kantornya. Iya. Banyak sales saya yang ngeyel, Pak mau presentasi bisa? Oh nggak bisa. Oke, gini Pak, kalau siang makannya di mana? Oh ada kantin di seberangnya. Oke, kalau siang saya ketemu Bapak di kantin boleh nggak? Boleh. Ya udah, siang ke kantin, udah siap brosur. Dia makan, ketemu dia. Halo Pak, oh ini teman-temannya semua. Oh ya saya Pak ini. Langsung ngomong, Pak nih, saya lagi ke rumah kemarin Pak Yusuf udah lihat ya Pak. Sudah visit ya, mantap kan Pak? Gitu. Modal gila aja bro. Anggap nggak? Jadi hajar habis-habisan mencari sarang laba-labanya. Sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Jangan cuma fokus main one on one. Bisa atau enggak? Bisa nggak, hoi? Bisa. Next. Nah, ini saya pernah kecelek. Sekitar 2021, 2022, saya ngomongin hal ini. Nah, ini saya jalan. Ini teman saya, lawyer. Ini saya yang botak, udah perindapan botak lagi. Teman saya, ini temannya Pak Yana juga, Riko Tambenawas. Ya. Ini sales, namanya Cesar. Ini Anes, adik saya. Ini David Herson, ini sekarang komisaris di Waskita Karya di Wika Realty. Jadi proyek ini kita berempat, 1, 2, 3, 4, berlima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, waktu itu selain proyek ini kita beli klub bola, Persmin Minahasa dari hasil properti ini. Nah, mereka ini 1, 2, 3, 4 seneng banget nonton bola. Jadi tiap hari ke kalau kayak di sini, ini kota Bandungnya. Kita di klub bolanya di Padalarang. Jadi mereka sering ke sono. Nah, saya tuh entah males atau enggak, karena logik saya masih nggak logis. Kenapa satu bola diperebutin 22 orang? Ya, tahuan kan beli bola masing-masing kan gitu. Kan gitu. Nah, jadi saya nggak banyak ke sana. Mereka ke klub bola, saya ke proyek. Nah, waktu itu ada briefing. Di pagi itu saya mimpin briefing. Habis di briefing, oke. Saya ada dari Pak Yes. Oh ya ada. Oke, gini ya. Saya mau challenge ya. Semua kita harus jualan mantap. Oke. Ya, komisi kan udah bagus. Yes. Gini. Kalau jualan 5 unit satu sales dalam 1 bulan, saya kasih sekian. Nangkep nggak? Di luar komisi. Oh, kan semangat dong. Benar nggak? Sebelumnya saya kasih materi yang soal repeat order tadi, spider web tadi. Lalu saya hantem naik terus, 5 berapa, 7 berapa. Kalau Anda bisa closingin 10 masuk DP, satu sales 10 masuk DP dalam 1 bulan, saya tambahin 100 juta. Di logika saya kan nggak mungkin, benar nggak? Saya tambahin 100 juta di luar komisi, pakai duit saya sendiri. Nah, salahnya saya ngajarin pola tadi. Nah, ada nih sales yang gila juga. Dia tanpa tedeng aling-aling langsung action hari itu juga. Akhirnya apa?
Lihat di posisi ini, yang senyumnya paling terpaksa adalah saya. Jadi saya bilang, saya kasih 100 juta plus rambut saya botakin. Karena saya pikir tidak mungkin, mana bisa. Satu sales narik 10 booking plus dipastikan DP di bulan itu juga. Ya kan? Dan ada manusia kobo ini bisa. Makanya saya bilang sebenarnya ya nggak usah banyak tahu, banyak action aja. Benar nggak? Anda tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu, nggak action sama aja bohong. Tapi Anda tahu satu hal aja soal ini, hari ini Anda jalan, pasti bisa dapat duit. Tanggap? Bilangin kanan kiri, banyak action woy. Akhirnya saya tidak ambil minum kopi. minus cepet gara-gara permainan yang saya bikin sendiri. Gitu. Next, lanjut. Keempat, selalu cari sarang semut. Nah, ini. Saya pernah, waktu itu kita kayaknya pernah adain, kayak kita pernah adain gathering hari Minggu di KBP. Betul kan? Nah, saya minta sama TDA, coba minta saya tiketnya pagian aja. Jadi saya jam 6, jam 7 pagi udah ada. Yang buka cuma nasi, makan apa ya? Seberangnya yang kemarin kita itu Binjai full rame. Akhirnya saya di Komoro atau Kore, ya kan? Nah, Anda tahu nggak kalau pagi di sana rame nggak? Rame. Menurut Anda yang lari pagi di situ punya duit atau enggak? Siapa yang pernah nganvas di sana? Yes, bagus. Nah, ada nggak titik-titik lain seperti itu? Banyak. Tiap hari yang harus ada di kota, di otak kita. Titik mana lagi yang seperti itu yang bisa kita datangin, yang bisa kita kanvasin. Online jalan, offline jalan, semua jalan. Nangkep gak? Ya kan? Saya lihat, datang bawa mobil. Oke juga nih. Oke juga. Ini yang datang, yang lari oke juga nih. Sebenarnya modal lari sekilo, dia capek, kita capek, dia minum, kita minum, prospek. Bener nggak? Kan logiknya gitu. Cuma kalau saya tinggal takut asma kambuh aja saya. Iya Pak, jadi ada proyek bagus kan gitu. Kan ini mudah-mudahan malah lebih semangat kan gitu. Gas aja main kayak gitu tiap hari. Ya, satu kali ada satu sales saya. Dia sales ini lahir di satu pulau namanya Pulau Tahuna. Pulau ini itu dari Sulawesi ke atas lagi. Lebih dekat ke Filipina dibandingkan ke Indonesia. Ya, namanya Pulau Tahuna. Orangnya mukanya rindapan juga. Ya, tidak bagus, kayak pernah saya tampilin fotonya. Nah, satu kali dia udah bareng sama saya udah oke. Ada temannya nelpon, dia bilang, "Weh, bro, ada bisnis miliaran di Bali." Wow. Saya bayarin tiket kamu untuk ke Bali, ini bagus. Oke. Dia ke Bali. Nah, sampai Bali. Sedihnya dia ditipu. Ya kan? Ditipu. Nah, akhirnya dia bingung kerja apa. Nah, akhirnya dia mulai coba jadi agent properti. Coba jualan properti. Dia jualan properti, 1, 2, 3. Kan gak gampang juga, benar kan? Siap. Sampai satu titik uangnya habis 0. Nah, teman saya lagi ke Bali. Teman saya ke Bali ini, tiap hari orang ini datang. Ternyata emang mau numpang makan, anggap gak? Kan numpang, lu kenapa sih ikut-ikut gue terus? Ya gue lapar, gue gak ada duit. Akhirnya dikasihlah duit sama orang ini. Dikasih duit 150.000. 150.000 buat hidup satu hari bisa nggak? Bisa. Untuk seminggu nggak bisa. Apa yang dilakukan sama orang ini? Dia komitmen, ya, dia komitmen untuk bukan puasa mutih. Kalau puasa mutih makan apa tuh? Makan apa aja? Nasi doang, minum air putih. Nah, dia bilang kemarin puasa air putih. Jadi cuma minum air putih doang. 150.000-nya ini dia cari sarang semut. Ada event apa di hari-hari ini yang saya bisa buka stand dan sesuai dengan target market properti saya. Akhirnya benar. Dia buka stand sendiri dengan brosur seadanya, nggak ada X banner, bahkan dia hajar habis-habisan di hari itu, mau nggak mau dia puasa air putih. Jadi minum aja air putih. Tapi dari situlah titik momentum dia untuk
bangkit. Hari ini, alhamdulillah, kemarin saya makan sama dia di Ubud, dia yang traktir saya. Ya, berarti dia udah lebih baik sekarang hidupnya, udah punya duit. Tapi dia kerja kerasnya segila itu. Anggap pengetahuannya dikit tapi kerja kerasnya gila-gilaan. Makanya bilang kanan kiri, kerja keras, woi. Ada banyak gak titik di Bandung yang bisa kita hantam untuk proyek-proyek kita? Banyak gak? Banyak. Udah, sebenarnya ya di level SPV dan lain sebagainya tinggal dijadwalin aja. Berarti di CFD kali ini timnya siapa, di ini siapa. Jadi lebih rapi. Ya kan? Dan dijadiin habit. Udah. Ya. Next, lanjut. Yang kelima. Yang terakhir. Semua ini tidak ada gunanya kalau Anda tidak action. Sekarang cari teman berdua-berdua. Cari teman berdua-berdua. Sudah? Belum? Kanan kiri aja, nggak usah ke mana-mana. Udah dapat dua. Oke. Sip. Saling diskusi. Apakah semua prospek sudah Anda informasikan mengenai event-event besar yang perolehan? Ya. Coba saling diskusi. Coba cek masing-masing ke WA temennya. Bener nggak udah diinfoin semua? Yang kedua, apakah konten yang akan Anda posting hari ini? Kira-kira mau bikin konten seperti apa? Dan siapa konsumen yang akan saya gali networknya untuk dapat repeat order kalau di sini kan ya, gali networknya di bulan ini. Ya, saya kasih waktu 3 menit, nanti saya tanya secara random. Silakan. Go. Berapa belum? Dulu. Oke. Apakah semua prospek sudah Anda informasikan mengenai event-event besar yang perolehan? Apakah semua konsumen udah tahu hari Minggu ada barongsai? Siapa yang udah, siapa yang belum? Karena gini, kalau ngomong ini, yang sudah pasti lebih kenceng daripada yang belum, benar gak? Kalau perlu yang belum nge-mute belum gitu, aku mau gitu kan, ya kan? Yang kedua, apa konten yang akan Anda posting hari ini? Progres, apa lagi? Event barongsai, apa lagi? Gathering, apa lagi? Open house. Kami mau nih kan. Apa lagi? Ada? Nggak ada? Bingung? Apa? Status unit. Info 100 unit. Betul kan? Ya. Itu bisa. Siapa konsumen yang saya akan gali networknya di bulan ini? Dari suaminya, istrinya apa? Apa? Yang udah survei. Oke. Contoh yang udah survei siapa aja? Yang udah dapat konsumen survei bulan ini siapa aja? Ada? Tidak ada? Antara ada dan tiada? Ada. Yang survei, coba bidik. Kalau dia emang nggak kuat, coba cari tahu kerjanya di mana. Bisa nggak presentasi di sana? Nggak bisa presentasi di sana. Makan siangnya kantor itu, yang manajer ke atas tuh biasanya di mana? Datang ke situ siang-siang, kenalan, ngobrol, presentasi, ya kan? Apa sih takutnya melakukan itu? Paling mentok juga ditolak, bener nggak? Bener gak sih? Paling mentok kita SKSD sama orang presentasi paling mentok itu ditolak, bener gak? Nggak mungkin di penjara, bener gak? Nggak mungkin disambit, cuma ditolak, maaf Pak, kan gitu. Ya kan? Di Bandung orang ngamen masih banyak. Itu membuktikan orang nggak kenal bisa ngasih duit, makanya masih banyak, bener gak? Siapa yang kenal sama pengamen? Pernah kenal? Misalnya ngamen, ngamen sekarang. Apa kabar? Makan dulu bro, kan nggak ada, bener gak? Kita nggak kenal dia, kayaknya bagus kita kasih duit, bener gak? Kadang-kadang karena sebel dengar suara dia kita kasih duit biar dia kabur, bener gak? Tapi itu membuktikan sampai hari ini bahwa sering terjadi transaksi orang tetap ngasih duit ke orang yang nggak dikenal karena orang tersebut, si pengamen tersebut modal nekat. Ya, saya nggak yakin Anda di properti tiba-tiba langsung ditransfer. Oh, nawarin properti, ya udah 2 miliar saya transfer, nggak mungkin, bener gak? Tapi pasti ada prosesnya. Tapi pasti saya jamin
modal nekat itu tetap dibutuhkan di zaman sekarang untuk dapat network baru. Nangkap sampai di sini? Ada pertanyaan? Bisa dipraktekin? Bisa atau enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ada? Tidak ada? Antara ada dan tiada? Udah jelas semua? Berarti minggu depan saya datang, yang saya tanya, berapa banyak konsumen Anda yang datang di acara bareng saya hari Minggu ini? Seberapa banyak konten yang Anda posting dalam 1 minggu? Siapa konsumen yang udah Anda berhasil ajak untuk menggali networkingnya di dalam 1 minggu? Siap atau enggak? Oke, ya, supaya saya tahu materi yang saya bagikan, Anda juga ada actionnya. Oke, itu aja dari saya. Udah sejam lah ya. Udah. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu. Apalagi ada tambahan mungkin? Oh, nanti kita meeting sebelah sama leader. Oke, siap. Oke, tepuk tangan buat kita semua.